Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dimanapun kita semua berada. Perkenalkan, nama saya Suryo Adi Nugroho. Saya seorang dosen tetap pada program studi pariwisata di Fakultas Teknologi dan Komunikasi Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan atau kami singkat ITBK. Untuk melengkapi keperluan sertifikasi dosen tahun 2026, video ini dibuat sebagai bagian dari penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDD UKTPT, khususnya dalam bidang pengajaran. Bidang rukun pohon ilmu keahlian saya adalah pariwisata. Melalui video kali ini saya akan memaparkan mata kuliah Public Relation. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi pariwisata dan mulai tahun 2026 ini ditempuh mahasiswa semester 2 atau memasuki semester genap. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan integratif dengan menggabungkan beberapa aspek bidang ilmu yang dimaksudkan agar mahasiswa diajak untuk melihat bagaimana satu topik berhubungan dengan aspek atau bidang ilmu lainnya dan untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata, bukan hanya menghafal teori per mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan atau CPN yang dibebankan pada mata kuliah diantaranya sebagai berikut. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, target yang harus dicapai oleh mahasiswa meliputi sebagai berikut. Untuk mencapai kompetensi tersebut, materi pembelajaran selama satu semester kami bagi ke dalam tahapan bahasan yang terstruktur dari pertemuan 1 hingga akhir. Pertemuan pertama adalah kontrak kuliah, pengenalan materi public relation dan tourism. Yang kedua adalah pengantar public relation. Yang ketiga adalah public relation dalam industri pariwisata. Yang keempat adalah komunikasi krisis dalam industri pariwisata. Yang kelima, media public relation dan pariwisata. Yang keenam adalah penggunaan media sosial dalam PR. Yang ketujuh, etika dalam public relation. Yang delapan adalah ujian tengah semester. Yang sembilan adalah public speaking pertama atau pengenalan dasar-dasar komunikasi. Yang 10 adalah public speaking 2 menyangkut teknik. Yang ke-11 adalah public speaking 3 menyangkut praktek. Yang ke-12 adalah hukum dan public relation. Yang ke-13 adalah public relation dan organisasi. Yang ke-14 adalah manajemen dan public relations. Yang ke-15 ada dasar-dasar fotografi dalam penggambaran objek. Yang terakhir adalah UAS atau ujian akhir semester. Metode pengajaran yang saya terapkan mengedepankan active learning, yang dimana mahasiswa menjadi pusat pembelajaran dan dosen sebagai fasilitator melalui diskusi bersama di kelas, baik itu topik kuliah maupun studi kasus atau artikel ilmiah yang diberikan. Sistem penilaian sesuai dengan bobot akademik dan RPS yang meliputi: pertama, presensi sebesar 10% dengan toleransi minimal 80% kehadiran. Yang kedua adalah keaktifan sebesar 10%. Yang ketiga adalah kuis individu sebesar 15%. Yang keempat, tugas kelompok 20%. Yang kelima, UTS sebesar 20%. Yang terakhir adalah UAS sebesar 25%. Berikut saya sajikan video kegiatan pembelajaran mengajar PBM interaktif yang diambil pada pertemuan ke-9 mengenai public speaking. 1. Pengenalan dasar-dasar komunikasi. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktunya hari ini.
Oke, ini pertemuan kita setelah UTS ya, kita masuk lagi untuk kuliah seperti biasa. Nah, untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah public speaking ya, karena sebagai PR pun kita tidak lepas dari salah satu skill yang kita kuasai, karena namanya kalau public relation itu adalah hubungan dengan khalayak gitu. Jadi kita juga harus menguasai satu skill yaitu namanya public speaking. Nah, dalam public speaking sendiri itu kita mengawali dengan kenalan mengenai public speaking. Dasar-dasar public speaking sendiri adalah kita juga mengetahui namanya itu komunikasi. Public speaking itu yang melaksanakannya namanya public speaker, itu harus menguasai skill yang dinamakan dengan namanya public speaking, dan salah satu skillnya adalah skill berkomunikasi. Nah, sebagai awal-awal saya akan membahas mengenai apa itu komunikasi. Apa itu komunikasi ya? Nah, komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Kalau diinggriskan artinya to share. Mengacu pada kamus bahasa komunikasi dapat diartikan upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaannya. Jika kalau kita berkomunikasi ada yang dibagi. Nah, komunikasi secara umum adalah proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengelolaan pesan yang terjadi dalam diri seorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Jadi ada yang S, ada yang R, ada yang sending, mengirim, ada yang receive, menerima. Sending itu apa? Sending itu adalah yang mengirim message. Itu bahasa Indonesia apa message? Pesan. Terus yang menerima adalah receive ya, receiver ya. Nah, setelah receiver menerima, maka dia akan memberikan namanya feedback. Feedback itu atau bisa dengan kata Indonesia diberikan umpan balik. Contohnya, jangan saya bertanya, saya kasih pesannya sudah makan hari ini? Sudah. Dan saya kasih pesan pertanyaan itu adalah pesan sudah makan hari ini, maka jawaban feedbacknya adalah sudah. Itu contohnya ya. Paham? Paham. Nah, ini menurut Harold Laszlo, komunikasi pada dasarnya merupakan satu proses menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, dan dengan akibat apa dan hasil apa. Kalau kadang kita menyebutnya 5W1H. H yang 5W yang pertama biasanya what, yang kedua where, yang ketiga where, yang keempat why, yang lain adalah how, gimana. Menurut Piper, komunikasi adalah suatu prosedur melalui pikiran seorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya. Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan. Ya, ini gambaran definisi dari komunikasi ya. Ini yang pertama itu proses, yang kedua upaya yang disengaja, yang ketiga itu menuntut kerjasama, yang keempat bersifat simbolis, yang kelima bersifat transaksional ya. Transaksional itu kita butuhnya apa, lah kamu bisa ngasihnya apa, kira-kira begitu. Yang keenam menembus faktor ruang dan waktu. Ya, di komunikasi ya. Sekarang kalau kita bisa menembus faktor ruang dan waktu, pakai apa kira-kira komunikasinya? Handphone ya. Waktu yang jauh di sana bisa mendengar kita, kan menembus ruang dan waktu ya. Yang jauh jadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Itu ruang dan waktu ya. Menurut kalau pulang ke rumah Timor itu bisa 2 hari 3 hari, naik kapal bisa 3 hari di laut melalui HP,
pakai video call cuma butuh waktu berapa detik ke keluarga ya. Itu ya kira-kira. Nah ini makna komunikasi. Yang ada komunikasi adalah sebagai suatu proses sosial. Jadi komunikasi sendiri adalah bagian dari ilmu sosial. Kesalahannya kalau ilmu itu ada dua ya, ilmu pasti dan ilmu ya ilmu sosial. Masih tidak pasti. Kalau ilmu pasti itu adalah kalau di matematika ngomong 1 tambah 1 pasti 2. Kalau sosial ilmu tidak pasti 1 tambah 1 bisa jadi 5. Orang nikah punya anak bisa 5 ya, benar ya? Ilmu sosial. Nah, ini merupakan mulai dasar hubungan antar manusia. Jadi sosial itu sendiri adalah hubungan dasar antar manusia. Yang kedua, komunikasi sebagai suatu peristiwa. Komunikasi merupakan gejala yang dipahami dari sudut bagaimana bentuk dan sifat kejadian. Oke, nah ini komunikasi sebagai ilmu ya. Ada ilmu itu ada aspek aksiologi, terus epistemologi dan ontologi. Nah, yang terakhir yang harus kita kuasai, makanya ada namanya public speaking. Itu adalah namanya suatu skill. Skill itu seperti sama kayak kita naik sepeda. Pada bisa naik sepeda semua kan? Bisa. Ya, benar ya. Bagaimana orang bisa main naik sepeda? Pasti melalui proses belajar. Butuh namanya jam terbang. Pertama-tama pakai sadarnya di pelan-pelan, lama-lama bisa pakai 2 kaki cepat. Itu kan melalui namanya proses latihan berulang-ulang. Biasanya kalau sekarang itu butuh namanya jam terbang. Demikian juga kalau kita belajar naik motor kan yang pertama caranya starter itu kan juga belajar ya. Gak mungkin kan motor hidup sendiri loh, gak mungkin ya. Pasti butuh di starter. Nah itu kan skill yang pertama, harus bisa ngidupin. Yang kedua, bagaimana cara kita mengimani punya motor ya, gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk menarik tuas gas biar bisa motornya jalan. Kan ada tekniknya loh ya. Iya. Itu mereka terapiran skill. Demikian juga public speaking. Ini juga butuh namanya jam terbang. Semakin terasah public speaking kita juga membutuhkan namanya jam terbang. Semakin banyak kita ngomong, semakin pintar kita berkomunikasi. Demikian ya. Sejarah komunikasinya awalnya adalah sekitar 250 juta tahun yang lalu ya, lama banget. Nah ini film kecil saya ini ada namanya Flintstone. Itu namanya dulu apa artinya ya? Ini guys sekarang ya jalannya pakai organ, kalau dia pakai kaki di sini. Ini sejarah komunikasi. Nah ini, kenapa manusia berkomunikasi? Yang pertama untuk membagi pengetahuan dan juga pengalaman. Jadi kalau kita punya pengetahuan, pengalaman kadang berbagi ke orang lain. Contohnya kalau saya pas pulang ke rumah itu, ibu saya misalnya punya pengalaman cara masak sayur lodeh misalnya. Nah dia nanya biasanya ke tetangganya, kok ngasih lodeh, sayur lodeh saya kaseman ya atau kurang enak ya. Nah biasanya nanya sama temennya, nanti ada proses transfer pengetahuan. Oh ini kurang lama masaknya, oh ini kurang garam, ini kurang ditambah bawang misalnya. Itu ada namanya proses membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk komunikasi manusia termasuk sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan pendengaran. Kalau sinyal contohnya apa? Pas kita kalau di rumah misalnya ada orang yang meninggal, kira-kira sinyalnya apa kira-kira dikasih? Merah kuning. Ya? Yang meninggal pak? Iya. Merah kuning. Merah kuning ya sinyalnya ya. Yang lain ada kentongan, ada pakai kentongan? Ada. Kalau orang meninggal berapa kali? Berapa kali?
Pengumuman Pak biasanya. Pengumuman ya. Tadinya di daerah Jawa itu kalau orang meninggal itu kentongan sebanyak 5 kali atau 3 kali. Iya. Ini fungsi komunikasi. Komunikasi masyarakat bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri atau diri sendiri kelangsungan itu untuk memperoleh bagian dan tinggal dari tekanan. Ini fungsi komunikasi ekspresif berarti menyangkut verbal juga ya, dan non-verbal ya. Kalau orang ekspresif itu kalau senang kan gimana, kalau orang senang pasti senyum. Kalau orang sedih ya. Bisa dilihat dari cara mereka menampilkan bibir nggak kira-kira. Kalau orang senang bibirnya gimana? Biasanya lebar ke atas. Kalau orang sedih lebar ke bawah. Oke. Ini yang ketiga adalah fungsi komunikasi visual ya. Yang keempat adalah fungsi komunikasi instrumental ya. Menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap kemudiannya ya. Ini manfaat komunikasi yang pertama adalah untuk proses belajar. Yang kedua adalah kesadaran diri. Yang ketiga interaksi dengan lingkungan, membangun konsep diri, eksistensi diri, keberlangsungan hidup. Yang terakhir adalah tinggal dari tekanan dan tekanan. Silakan dilihat spesifikasinya. Oke. Lanjut. Ini komponen komunikasi yang seperti saya sampaikan tadi ya. Ada namanya komunikator ya. Itu kalau tadi adalah sender yang mengirimkan pesannya. Kemudian adalah yang kedua adalah komunikan atau tadi receiver yang menerima pesan. Yang ketiga adalah pesan atau message. Nah, yang keempat itu ada namanya delivery channel atau media. Nah, untuk public speaking itu kita pakai medianya adalah tatap muka. Tatap muka berarti kita ketemu langsung sama publiknya. Jadi namanya seorang public speaker ketemu langsung seperti tatap muka. Seperti saya kan seorang public speaker karena saya pengajar atau dosen yang publiknya adalah mahasiswa. Demikian juga kalau kita setiap hari ke gereja ya, public speakernya adalah pendeta. Yang menerima pesan dari pendeta adalah jemaat. Ini model komunikasi yang pertama sumber, pesan, media, penerima, umpan balik seperti saya. Sudah makan belum? Jawabannya sudah, itu kan umpan balik. Nah efeknya, kalau ditanya sudah makan belum, efeknya mungkin ada, oh iya saya belum makan ya, jadi akhirnya oh saya ingat makan gitu ya. Itu salah satu efeknya. Kira-kira begitu. Proses komunikasi. Nah ini ya. Ketika adanya persamaan makna yang seperti ini, berarti itu namanya komunikasinya itu sudah efektif. Salah satu ciri atau tujuan dari komunikasi adalah menyampaikan pesan itu persamaan makna ya. Misalnya saya ngomong A, teman-teman harus dengar juga A. Kalau saya tidak efektif ngomongnya, saya ngomong A, teman-teman dengarnya bisa C, bisa E, bisa F, bisa G, bisa H, A, bisa sampai Z. Berarti ada kendala komunikasi. Berarti tidak adanya persamaan apa yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ya silakan. Contoh penerapan dimensi komunikasi dalam kehidupan saya. Oke, dalam komunikasi ada salah satunya itu ada Yawi ya. Yang pertama satu arah komunikasi itu jadi saya ngomong sama Ripan. Nah, Ripan itu yang cuma mendengarkan, jadi tidak ngasih feedback ke saya. Gitu ya. Kelebihannya ada, kelebihannya jadi suasananya ini lebih tenang, lebih damai, tapi dari Ripan mungkin tidak tersampaikan juga yang mau disampaikan ke saya. Yang kedua adalah dua arah jadi ketika menyampaikan
Nah, dari Riva juga ada feedback. Pertanyaan tadi sudah makan belum? Jawabannya belum. Itu ada 2. Oke, gitu ya. Terima kasih, saya harus juga sebentar. Proses komunikasi ya ini ya, salah satunya. Oh, dia mengerti ya, ini ya. Nah ini, kalau sampai komunikatornya ngomong, oh ternyata dia paham yang saya sampaikan ya. Gitu ya. Ini juga ada hanya ngomong ya teman-teman ya. Semisal teman-teman buat tulisan, misalnya tulisan ini intinya itu aku cinta kamu misalnya, intinya ya. Nah kalau sampai dia ngerti, oh ternyata dia cinta saya misalnya, berarti itu sudah efektif tulisan. Gitu ya. Misal kamu nulis ketik intinya aku suka sama kamu, tapi dia ternyata baca selesai, dia menyimpulkan bahwa oh, ternyata dia cuma menganggap saya teman. Nah itu tidak efektif ya. Jadi keefektifan suatu komunikasi bisa berbicara, bisa juga lewat tulisan pesan. Kan yang intinya pesannya ya harus sama yang didapat. Oh ternyata dia suka saya. Itu ya. Kan kita menyampaikan, saya ketik lo akhirnya panjang cerita, saya sudah berteman dengan kamu sekian lama, 10 tahun lebih, setelah mengikuti beberapa kejadian kita ikuti bersama, saya simpulkan saya suka kamu. Nah, ketika dibaca, simpulnya oh kita cuma teman ya, itu juga efektif komunikasinya. Kan ini oh dia mengerti kan gitu. Salah satunya contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini tingkatan komunikasi ya. Intrapersonal itu diri sendiri, jadi cuma diri sendiri. Kalau interpersonal itu dengan orang lain. Kalau komunikasi publik ini komunikasi massa seperti saya tadi ini ya, komunikasi publik ya, massa, kelompok dan organisasi. Ada pertanyaan? Ada. Ya. Mungkin ada faktor yang mempengaruhi produktivitas. Oke, ada ini kita lihat ya. Nah ini ya, yang pertama adalah kredibilitas dari komunikator ya. Seorang komunikator itu dikatakan kalau didengar orang itu biar tidak terhambat itu yang pertama dianggap orang itu adalah expert. Bahasa Indonesia expert apa? Pengalaman. Atau ahli. Kalau seni bela diri master. Kalau dianggap master, kalau kita yang ngomong master, ahli, kalau pendidikan seorang profesor pasti lebih didengar ya daripada seorang yang baru mulai belajar. Benar ya? Itu salah satu faktor yang bisa menghentikan hambatan komunikasi. Kalau kita expert, master, ahli, profesor, otomatis yang mendengarkan lebih percaya. Oke, yang kedua adalah skill ya. Tadi jam terbang ya, seorang yang punya skill tinggi misalnya pintar bawa mobil, skillnya tinggi, sudah pernah bawa mobil jarak tempuh dari Solo sampai Papua. Pasti lebih dengar kan daripada yang bawa mobil cuma punya skill dari Solo cuma sampai Tawangmangu. Pasti yang lebih dengar yang mana yang punya skill dari Solo sampai Papua. Yang salah satu biar tidak menambah skill komunikasi. Yang ketiga kompetensi. Kompetensi itu bersama dengan ahli atau expert ya. Kompetensi itu dia punya sertifikat. Kalau kita bilang kompetensi salah satunya di pariwisata, misalnya saya punya sertifikat kompetensi di bidang misalnya digital marketing, nah itu kompetensi ya. Jadi sudah ada bukti ini loh, Suryo Adi Nugroho itu sudah punya karya di bidang marketing. Itu ya. Yang terakhir adalah trust. Trust itu kalau orang sudah percaya sama kita, mau ngomong apapun kita, pasti jawabannya iya. Oke ya, isi pesan ini ya, ini pesan sesuai kepentingan sasaran. Dan dikasih perkembangan jenis kelamin ya, kadang laki-laki sama perempuan kan beda cara berkomunikasinya ya. Kalau komunikasi sama wanita mungkin lebih banyak ngomong ya. Kalau laki-laki kan mungkin saya sudah melakukan, tapi kan dari wanita mungkin butuh
omongannya, salah anggotanya. Jadi beda cara komunikasi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi ke-9 mata kuliah Public Relation yang berfokus pada pembahasan public speaking pada dasar-dasar komunikasi. Melalui pemaparan materi, tanya jawab, diskusi, serta penugasan kelompok, mahasiswa diajak untuk memahami mengapa kegiatan mahasiswa mampu mengidentifikasikan berbagai model dan teori komunikasi yang relevan dengan public relations. Saya berharap cuplikan video pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pendekatan interaktif dan praktis selama perkuliahan di kelas. Terima kasih saya sampaikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek LLDikti Wilayah 6 Jawa Tengah, serta seluruh tim sertifikasi dosen atas dukungan dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Kristen ITBK Bukit Pengharapan, rekan sejawat, serta mahasiswa yang telah berkontribusi aktif dalam kelancaran proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kemajuan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.